Amolongo Nima Witimi Saipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Hai semuanya, perkenalkan saya Ibu Mince Palinggi, salah satu guru di Sekolah Luar Biasa Mimika, Provinsi Papua Tengah. Saat ini saya sedang mengikuti seleksi Lomba Apresiasi Guru se-Provinsi Papua Tengah tahun 2025 kategori Guru Transformatif. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang bermakna dan menggembirakan, termasuk anak-anak dengan hambatan intelektual yang membutuhkan cara belajar yang berbeda agar mereka dapat memahami pelajaran yang sesuai dengan kemampuan mereka. Sebagai guru, saya belajar bahwa tugas kita bukan hanya mengajar, tetapi juga menemukan cara terbaik agar siswa bisa belajar dengan bermakna dan menggembirakan. Sebelum saya menemukan metode yang tepat, suasana belajar di kelas saya terasa monoton. Saya mengajar menggunakan buku teks, gambar, dan penjelasan di papan tulis. Sayangnya, siswa cepat bosan dan sulit untuk fokus. Mereka tidak tertarik, bahkan sering mengalami kesulitan dalam memahami konsep bangun datar seperti persegi, segitiga, atau lingkaran. Saat itu, saya berpikir harus ada cara baru agar pembelajaran ini bisa lebih hidup dan bermakna bagi mereka. Ada beberapa tantangan yang saya hadapi. Konsentrasi siswa sangat terbatas. Mereka cepat terdistraksi dan sulit bertahan lama pada satu kegiatan. Bangun datar hanya berupa gambar di buku tanpa makna nyata. Saya mulai mengenal Canva AI, platform desain yang kini dilengkapi kecerdasan buatan. Dengan bantuan fitur AI, saya dapat membuat games edukatif interaktif bertema mengenal bangun datar. Saya mulai membuat games edukatif tentang bangun datar menggunakan Canva AI. Yang pertama, masuk di www.canva.com, lalu login menggunakan akun Belajar ID. Lalu, pilih Canva AI. Masukkan form sesuai keinginan kita, misalnya, saya ingin membuat games untuk siswa hambatan intelektual ringan. Saya mengetik misalnya, buatkan saya game edukatif mengenai mencocokkan nama bangun ruang dengan gambar bangun ruang. Buatkan saya 5 soal. Kita juga bisa menambahkan gambar bangun datar dengan warna yang cerah dan menarik. Kita juga bisa menambahkan suara menangis jika jawaban salah, atau suara tepuk tangan jika jawaban benar. Setelah kita merasa games sudah fix sesuai dengan keinginan kita siap publikasikan untuk mencoba memainkan game. Pastikan semua tombol berfungsi dengan baik. Jika sudah selesai, game siap dimainkan oleh siswa. Saya membagi siswa menjadi kelompok kecil. Setiap siswa atau tim bergiliran bermain di layar interaktif. Untuk siswa hambatan intelektual yang ringan, saya memberikan games dengan instruksi sederhana dan sedikit tantangan. Misalnya, mencocokkan gambar dengan nama bangun datar. Untuk siswa hambatan intelektual sedang, saya memberikan games visual sederhana, banyak warna, dan sedikit teks. Sedangkan untuk anak hambatan intelektual berat, saya memberikan games dengan satu persatu gambar besar dengan 2 pilihan jawaban dan mencocokkan gambar bangun ruang dengan bayangannya. Setelah bermain, saya mengajak siswa menunjukkan benda-benda yang termasuk bangun ruang yang ada di dalam kelas. Mereka menggunting, menempel,
dan menyebutkan nama bentuk yang dibuat. Kegiatan ini membantu siswa menghubungkan pembelajaran digital dengan aktivitas yang nyata. Setelah menerapkan games edukatif berbasis Canva AI, banyak perubahan positif terjadi di kelas saya. Siswa lebih antusias. Ketika game dimulai, semua mata tertuju ke layar. Siswa yang biasanya diam, kini berebut untuk menjawab. Mereka tertawa ketika berhasil dan tetap mencoba ketika salah. Belajar tidak lagi menjadi kewajiban, tapi menjadi permainan yang dinanti. Setiap jawaban yang benar mendapatkan poin, dan tim terbaik mendapatkan pujian. Kelas menjadi riuh dan dengan tawa dan semangat, percaya diri dan kolaborasi tumbuh. Siswa yang pendiam mulai berani berbicara. Belajar kelompok mengajarkan mereka bergiliran, bekerja sama, dan memberi semangat pada teman. Kelas menjadi ruang yang penuh empati dan keceriaan. Suasana kelas menjadi positif. Sebelumnya, suasana kelas kaku dan tenang. Sekarang, penuh tawa dan semangat. Siswa berani mencoba, dan saya pun lebih bersemangat mengajar. Ada rasa kebersamaan dan kehangatan di kelas. Pemahaman menjadi meningkat. Siswa lebih mudah mengenali bangun datar. Mereka tahu bahwa persegi memiliki 4 sisi sama panjang, segitiga mempunyai 3 sisi, lingkaran tidak bersisi, dan bangun datar lainnya. Mereka bisa menunjuk bentuk yang sesuai tanpa ragu. Pembelajaran menjadi bermakna. Siswa tidak hanya menghafal bentuk, tapi memahami maknanya. Mereka belajar dengan melihat, mendengar, dan melakukan 3 aspek utama pembelajaran bermakna. Kini, mereka benar-benar memahami, bukan hanya mengingat. Guru menjadi lebih kreatif. Lewat games edukatif berbasis Canva AI, memberi saya inspirasi yang baru. Saya menyadari, teknologi bukan pengganti guru, tapi teman yang dapat membantu kita membuat pelajaran lebih hidup. Saya mulai membuat media lain, seperti teka-teki warna, kuis angka, dan kartu interaktif. Setelah melalui seluruh proses pembelajaran ini, saya menyadari bahwa perubahan tidak selalu datang dari hal-hal yang besar, tetapi bisa dimulai dari langkah kecil seperti keberanian untuk mencoba hal yang baru. Melalui penerapan game edukatif berbasis Canva AI ini, saya belajar bahwa kreativitas seorang guru itu sangatlah penting. Saya belajar bahwa teknologi bukanlah penghalang, melainkan jembatan yang menghubungkan guru dan siswa dalam pengalaman belajar yang lebih bermakna dan menggembirakan. Saya melihat bagaimana tawa dan semangat siswa-siswa saya muncul kembali dalam kelas. Mereka tidak hanya belajar tentang bentuk bangun datar, tetapi juga belajar percaya diri, bekerja sama, dan menghargai setiap usaha yang mereka lakukan. Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa setiap anak, apapun keterbatasannya, mampu berkembang jika diberi kesempatan belajar dengan cara yang tepat. Melalui Canva AI, saya tidak hanya mengajar membuat games edukatif yang menarik tentang bangun datar, tetapi saya juga membantu siswa melihat dunia dengan cara yang baru. Saya percaya bahwa pembelajaran yang bermakna bukan hanya tentang nilai, tapi tentang kegembiraan dan makna yang tertanam di hati siswa. Karena ketika siswa belajar dengan senang hati, disitulah pembelajaran sejati terjadi. Kreativitas tanpa batas, pembelajaran tanpa henti.